Ayah balik lewat macam ni. Aku pun penat. Penat! Mana pen, babi pen? Pen mana? Salah! And I say that I'm through, but this song's still for you. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Start counting. 5, 6, In 7. 4, damn it! Look at me! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Now, was I rushing or was I dragging? Count again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference! Halo semuanya, kenalin nama aku Ahmad Syabana dari jurusan Sistem Informasi. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, aku bakal kasih tahu dulu kalau di video ini itu bakal ngejelasin sebuah program Java sederhana untuk input dan menampilkan data dari mahasiswa. Yang dimana aku bakal jelasin apa aja fungsi dari setiap codingannya dan juga outputannya. Tapi sebelum itu aku bakal jelasin dulu apa itu bahasa Java dan kenapa bahasa Java lebih sering digunakan. Oke, yang pertama, apa itu bahasa Java? Jadi, bahasa Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Bahasa ini dipakai untuk membuat berbagai macam program, mulai dari aplikasi Android, program desktop, sampai sistem besar di perusahaan-perusahaan. Nah, terus kenapa bahasa Java itu lebih sering digunakan ketimbang bahasa yang lain? Karena yang pertama, Java itu bisa dijalankan di berbagai sistem, kayak Windows, Android, dan juga Linux. Terus yang kedua, cocok untuk aplikasi besar seperti perbankan, website, dan juga Android. Dan yang terakhir, kodenya rapih, mudah dibaca dan dipelajari. Oke, itu aja. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Halo guys, kali ini aku bakal jelasin apa aja fungsi dari setiap codingan yang ada di program ini. Mulai dari yang pertama yaitu import Java Util Scanner. Ini tuh fungsinya adalah untuk mengimport kelas scanner. Nah, jadi scanner ini tuh ibarat alat bantu buat menerima input dari pengguna lewat keyboard. Jadi kalau kita mau minta user atau pengguna buat masukin data kayak nama atau angka itu, kita harus pakai scanner. Kalau nggak ada ini, programnya itu bakal bingung waktu disuruh nanya ke user. Terus, public class program. Ini tuh buat mendeklarasikan kelas utama yang ada di Java. Karena di sini filenya itu namanya program, jadi public class-nya itu harus sama dengan nama filenya. Dimana kalau nama file dan nama programnya itu berbeda nama, maka programnya itu bakalan error. Walaupun codingan yang ada di bawahnya itu udah benar semua. Terus lanjut ke public static void main. Ini itu fungsinya sebagai pintu masuk program kita. Jadi saat program dijalankan, Java bakal langsung lari ke method ini dulu. Bisa dibilang ini tuh tempat utama di mana semua perintah dimulai. Tanpa main, program gak akan tahu harus mulai dari mana. Terus lanjut ke scanner input sama dengan now scanner. Ini tuh fungsinya buat ngebikin objek input dari kelas scanner supaya kita bisa baca inputan dari user atau si pengguna. Terus sistem in ini tuh artinya kita ngambil input dari keyboard
Jadi nanti user atau pengguna bisa mengetik sesuatu dan kita bisa simpan atau proses itu di program. Terus lanjut ke sistem outprint, masukkan jumlah mahasiswa. Ini tuh fungsinya buat menampilkan teks ke layar pakai sistem outprint. Kenapa di sini pakai print bukan print line? Itu biar kursornya tuh nunggu di sebelah, bukan pindah ke baris yang di bawahnya. Terus lalu user atau si pengguna itu disuruh masukin jumlah mahasiswa yang kita simpan ke dalam variabel n. Karena jumlah mahasiswa itu berupa angka, maka kita pakai next integer. Kalau semisal itu berupa huruf, itu kita bukan pakai next integer, melainkan next line. Terus ada string nama, npm, dan seterusnya. Itu tuh digunakan untuk menyimpan data setiap mahasiswa. Nah, terus bagian yang ini di sini program masuk ke perulangan for untuk mengisi data mahasiswa satu persatu. Misalnya jumlah mahasiswa sama 2, maka perulangan akan berjalan 2 kali. Terus dia pertama bakal input nama, nomor, npm, nilai, tugas, dan lain-lain. Terus lanjut ke nilai akhir sama dengan tugas dikali 0.2 if nilai akhir lebih dari sama dengan 80 dan seterusnya. Ini tuh fungsinya setelah inputan selesai bakal langsung dihitung nilai akhirnya. Rumusnya itu tugas bobotnya 20%, UTS itu 30%, dan UAS itu bobotnya 50%. Terus semua itu dikalikan dengan bobotnya, setelah itu dijumlahkan. Lalu setelah itu dicek kalau semisal nilai akhirnya itu 80 atau lebih, itu bakal nampilin lulus. Dan kalau nilai akhirnya itu 70 atau lebih, itu bakal nampilin lulus bersyarat. Dan kalau itu di bawah dari 80, 7 dan juga 70, itu bakal nampilin tidak lulus. Nah, terus yang terakhir itu bakalan nampilin seluruh data yang sudah diproses tadi. Jadi setiap mahasiswa akan ditampilkan nomor, nama, npm, nilai, tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Setelah itu juga bakal nampilin status dari mahasiswa itu. Nah, oke, selanjutnya aku bakal jelasin poin yang kedua, yaitu aku bakal jelasin outputannya. Di sini itu bakal muncul tulisan masukkan jumlah mahasiswa. Di sini kita masukin aja 3. Setelah itu bakal muncul tulisan mahasiswa ke-1. Di bawah disuruh masukin nama. Kita masukin aja Adi. Nah, kita masukin npm 2004, terus nilai tugas 100, nilai UTS 100, terus nilai UAS 100. Terus mahasiswa kedua namanya Rian, npm 2025, nilai tugas 80, nilai UTS 90, dan nilai UAS 100. Terus yang terakhir namanya Nana, terus npm 2026, nilai tugas 20, nilai UTS 80, nilai UAS 30, dan setelah itu semua data mahasiswa tadi udah diisi semua, maka dia bakal langsung memproses dan memunculkan tabel, yang dimana tabel itu terisi data-data dari mahasiswa, dari nomor, nama, npm, nilai tugas, UTS, UAS, dan juga nilai akhirnya, termasuk juga status dari mahasiswa tersebut. Oke, itu aja sih kurang lebihnya, dan guys.